Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Batu Tumanurunga Rimandale. Menurut cerita legenda dari masyarakat Mandale, ketika pertama daerah Mandale dijamah oleh manusia dan dijadikannya sebagai daerah perkampungan, sering timbul permusuhan antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya orang yang bisa dituakan. Dalam kondisi negerinya kacau karena dilanda perang saudara, maka datanglah Tumanurung dari Kayangan. Tumanurung itu kemudian diberi nama Ilokmo. Tumanurung Ilokmo inilah kemudian disepakati oleh rakyat dari kelompok yang bertikai untuk diangkat menjadi raja di Mandale. Ketika Tumanurung Ilokmo menjadi ratu di Mandale, negerinya aman karena rakyat mematuhi semua perintah ratu dan mereka takut kualat kalau melanggar perintah sang ratu. Supaya sang ratu Lokmo betah tinggal di Mandale, maka rakyat setempat beramai-ramai membangunkan istana bagi sang ratu. Ketika Tumanurung memerintah di negeri Mandale, negerinya semakin subur dan kehidupan rakyat kian sejahtera. Ini dapat dibuktikan ketika suatu saat ada musuh dari luar yang mencoba menyerang istana kerajaan Mandale. Sang ratu kemudian menyuruh salah seorang prajuritnya untuk menancapkan tiang bendera di sudut halaman istana. Ternyata, tiang bendera yang ditancapkannya beberapa bulan kemudian tumbuh subur dan banyak menghasilkan rebung. Dan sekarang, bambu tersebut masih ada. Rumpun bambu itu kini dikenal dengan nama Bulo Bandereya. Tumbuhnya tiang bendera menjadi sebuah rumpun bambu menandakan bahwa negeri Mandale merupakan daerah subur. Sedangkan tiang atau tongkat ditancapkan di tanah bisa tumbuh subur, apalagi kalau yang ditanam adalah bibit tanaman seperti padi dan kacang-kacangan. Sang ratu kemudian kawin dengan seorang laki-laki dari Mandale. Dari hasil perkawinannya itu membuahkan 7 orang anak. Turunannya itulah kemudian kawin-mawin hingga banyak menghasilkan tubarani yang dipakai oleh kerajaan Goa sebagai pasukan Pak Lapa Barambang. Tumanurung Ilokmo ini dianggap oleh masyarakat setempat sebagai dewa pembawa rezeki, karena di masa pemerintahannya lah rakyat Mandale kian sejahtera dan banyak mendapatkan rezeki karena dari hasil usahanya berhasil baik, seperti dari hasil pertanian dan nelayan. Karena daerah tempat Tumanurunga memerintah banyak diturunkan rezeki, maka masyarakat setempat sepakat untuk menamakan negerinya dengan nama Mandale, atau dalam bahasa Makassar Dale itu sama dengan rezeki. Setelah sekian lama Tumanurung Ilokmo memerintah, maka ia dan suaminya mengumpulkan semua warganya dalam satu pesta, sambil ia berpesan bila suatu saat ia kembali ke negeri Kayangan, maka di tempat batu itulah keduanya raib atau nisayang. Itulah sebabnya kedua batu yang berdekatan kini dijadikan sebagai tanda tempat raibnya Ratu Lokmo dan suaminya ke negeri Kayangan. Sedangkan di sekitarnya juga terdapat 7 batu kecil sebagai tanda bahwa batu itu juga merupakan tempat raibnya ke-7 anak sang ratu. Sekarang, kedua batu tempat raibnya Tumanurung masih ada dan kini dilestarikan oleh Nurdin Desewan dan Bundu Denyampa dengan menembok sekitar batu itu. Batu Tumanurunga di Mandale ini sering didatangi peziarah, baik dari Mandale maupun dari daerah lainnya. Banyak di antaranya, masyarakat peziarah menjadikan batu Tumanurunga ini sebagai syarat dalam memulai sesuatu. Misalnya membangun rumah, memulai menanam padi dengan harapan agar rezeki kalau nasarnya berhasil, banyak di antaranya datang kembali untuk melakukan pesta kecil-kecilan di tempat itu. Wawancara Nurdin Desewan dan Bundu Denyampa
pinantu batu tumanurung di Mandale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.